Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Kusnul Hidayah dari kelas 5G Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Budaya. Soal yang pertama, jelaskan pemahaman Anda tentang budaya organisasi dan mengapa banyak perusahaan atau organisasi yang besar memberikan perhatian serius terhadap budaya organisasi di perusahaan atau di organisasi mereka. Organisasi budaya adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan antara suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersamaan ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Macam karakteristik yang terdapat dalam manajemen budaya yang pertama ada inovasi dan keragaman mengambil risiko, yaitu sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovasi dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen fokus lebih ketimbang hasil daripada proses untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi rutin, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan terjadi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, ada stabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi berkaitan dengan status dalam pertimbangan dengan pertumbuhan. Mengapa banyak perusahaan organisasi yang besar memberikan perhatian serius terhadap budaya organisasi di perusahaan atau organisasi mereka? Agar perusahaan tersebut memiliki karyawan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut, karyawan yang berkualitas, agar perusahaan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Soal yang kedua, jelaskan pemahaman Anda tentang keragaman dalam organisasi dan mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keragaman organisasi mereka. Menurut pemahaman saya, keragaman organisasi merupakan perbedaan yang terdapat dalam organisasi, seperti yang pertama, usia, yang kedua, jenis kelamin, yang ketiga, agama, keempat, latar belakang pendidikan, dan yang kelima, pengalaman bekerja. Di sini akan saya jelaskan satu persatu dari kelima keragaman yang terdapat di organisasi. Yang pertama, usia. Usia karyawan menjadi kolek radi antar kinerja dikarenakan semakin lanjut usia karyawan, maka akan semakin mampu meningkatkan nilai perusahaan. Usia semakin muda akan menjadi termotivasi akan menghadapi tantangan yang baru. Yang kelima, jenis kelamin. Tidak ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita. Tetapi jika dilihat dari absensi, wanita lebih memiliki tingkat keabsensian yang tinggi daripada pria. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dan fungsi wanita di rumah tangga. Yang ketiga, agama. Jika seorang menaati agamanya, maka orang tersebut tidak akan melari dari tanggung jawabnya terhadap organisasi dan memiliki nilai religius yang tinggi. Yang keempat, latar belakang pendidikan. Bagaimana tingkat pendidikan atau latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh seorang karyawan berpengaruh terhadap performa kerja karyawan yang bersangkutan dan akan menjadi keragaman antara karyawan dari jurusan dan lulusan. Yang kelima,
Pengalaman bekerja. Kinerja karyawan yang belum memiliki pengalaman bekerja akan berbeda dengan kinerja karyawan yang sudah memiliki pengalaman bekerja yang cukup banyak. Pengalaman kerja mencerminkan tingkat penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam bekerja yang dapat diukur dari masa kerja dan jenis pekerjaan yang pernah dikerjakan karyawan. Mengapa pimpinan organisasi harus memberikan perhatian terhadap keragaman dalam organisasi mereka? Dikarenakan di dalam perusahaan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Misalnya, dalam pengambil keputusan pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Apalagi jika perusahaan tersebut memiliki mayoritas dan minoritas. Jika terjadi diskriminalisasi, maka dari itu pemimpinan organisasi harus menanggapi serius organisasi agar perusahaan tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, jika semua organisasi memiliki keragaman yang sangat banyak, maka organisasi tersebut memiliki daya manusia yang mempunyai tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman tersebut akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dengan latar yang beragam, gagasan yang kreatif akan meningkat. Ini dikarenakan karena masing-masing mempunyai ide-ide yang berbeda sesuai dengan pengalamannya. Dalam bekerja tentu saja tidak berpusat hanya pada satu patokan saja. Oleh sebab itu, aktivitas kerja memiliki lebih banyak jika ada sesuatu yang baru dari rekan-rekan kerja yang beragam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari jawaban-jawaban saya atas soal ujian akhir semester manajemen budaya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.